Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lerihan, kelas C PJKR, Stambu K4 2120-2015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah strategi pembelajaran Penjas. Baiklah, yang pertama, konsep dasar pembelajaran Penjas. 1. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, dan aktif sikap sportif dan kecerdasan. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif dan efektif setiap siswa. 2. Fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. A. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. B. Aspek neuromuskular atau psikomotor, keterampilan gerak. C. Aspek keterampilan penalaran. Aspek kognitif, keterampilan berpikir. Aspek efektif, keterampilan sikap, mental, mulai dan emosional. B. Prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Pengertian strategi pembelajaran Penjas. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai secara yang telah ditentukan, sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia, atau suatu yang perubahan dan kepribadian yang dinyatakan pengusahaan respin sambutan atau tingkah laku yang berupa perubahan keterampilan sikap pembuatan. Dapat dikatakan tindakan mengajak bila tindakan itu didasarkan atas suatu perencanaan yang matang dan diteliti. A. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika diibaratkan, tujuan sama dengan komponen utama. C. Fungsi dan peranan guru dalam pembelajaran Penjas. Fungsi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 1. Aspek organik, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungan secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. B. Meningkatkan ketentuan otot, yaitu jumlah tangan maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. C. Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot menekan kerja dalam waktu yang lama. D. Meningkatkan daya tahan kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama. E. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien. D. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Penjas. A. Hakikat keterampilan mengajar. 1. Keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan. 3. Keterampilan mengadakan variasi. 4. Keterampilan menjelaskan. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 7. Keterampilan mengolah kelas. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. B. Dasar-dasar mengajar guru pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di sekolah. A. Latihan pendahuluan, latihan inti, latihan penutup. E. Metode, model, dan gaya atau dalam strategi mengajar Penjas. A. Perumusan materi dalam pembelajaran Penjaskes. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh, indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan materi pembelajaran, ciri-ciri kehidupan nutrisi, bergerak,
berproduksi, transportasi, regulasi, iritabiliasi, bernapas, dan ekspresi. Terdapat 4 hal yang menjadi urusan strategi pengolahan pembelajaran, yaitu 1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, pembuatan catatan kemajuan belajar. 3. Pengolahan motivasi. Bagian ini dalam merupakan bagian yang kontrol belajar. B. Pemilihan metode dalam pembelajaran penjaskes. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam suatu kegiatan pembelajaran peserta didik. A. Pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya pendekatan proses, pembelajaran langsung, pemecahan masalah. B. Metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, observasi, tanya jawab, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.